trader market yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi. Tema kita hari ini kita akan berbicara lanjut tentang apa yang terjadi di market. Ya, saya sangat senang dan saya sangat tertarik terhadap tema yang akan saya bawakan hari ini. Dan tema hari ini saya mengambil judul adalah apakah euro, Uncle Sam dolar, euro USD bisa menembus di seputaran level 1.000 lebih turun lagi atau akan rebound balik ke atas. Nah, ini dia. Ini adalah sesuatu yang saya, kalau para trader semuanya lihat acara saya ya, apa yang sering saya bawakan ini dia selalu berurutan. Kemarin temanya saya mengangkat tema tentang apa yang terjadi terhadap dolar Amerika. Ya, dimana saya masih memprediksikan bahwa dolar Amerika ini masih semakin kuat, naik terus. Nah, imbas dari kenaikan dolar Amerika itu adalah akan terjadi penurunan terhadap aset-aset yang lain. Oke, kita langsung coba masuk aja dulu ke platform. Ya, trader di sini, kalau trader lihat di platform hari ini, ya, kalau trader melihat di platform di sini sudah sangat jelas bahwa euro Uncle Sam dolar dia sudah menembus di level sabar ini berapa nih? Nah, ini dia 1.00056. Sedikit lagi, tinggal 56 lagi. Sedikit lagi untuk dia menuju 0,999999. Ya, untuk sementara dia masih berada di 0,001 ya, satu lebih ya, 00143. Ini pertanyaan yang paling asik untuk kita perbincangkan ya. Apakah dia bisa tembus sampai ini udah ada klien saya yang bertanya aja, udah main WhatsApp saya aja bertanyakan sinyal. Oke, kita lanjut. Trader bisa lihat di sini, apakah dia bisa lanjut sampai lebih turun lagi? Kalau menurut saya tidak tertutup kemungkinan, trader. Dengan tingginya inflasi yang terjadi, ya, kenaikan suku bunga yang dinaikkan sampai 75 BP, saya bisa bilang bahwa bisa terjadi itu. Ya, tapi kita tidak tahu harga pasar ke depan seperti kayak gimana. Apalagi dolar Amerika ini sudah dirancang supaya perbandingan dengan euro adalah 1:1. Ya, 1:1. Artinya kalau 1:1 artinya kan di antara 1.00 sampai turun ke bawah, ya. Nah, ini dia. Ini yang benar-benar harus dilihat oleh para trader semuanya, ya. Ini yang harus dilihat para trader semua. Walaupun setelah masuk pasar Asia ada sedikit pemulihan, ya. Setelah dia mencapai titik terendah di 1.0000 di dekat situ ya, ada sedikit pemulihan di pasar Asia, dia agak sedikit naik. Tapi saya masih tetap yakin bahwa pasaran mata uang ini masih bisa punya kemampuan untuk sedikit turun lagi, minimal dia sampai di 0.99999, ya. Itu dia. Nah, semua ini kalau trader lihat, pergerakan ini sangat tergantung dari apa yang terjadi terhadap indeks dolar. Trader bisa lihat nih, indeks dolar hari ini dia benar-benar naik tajam sampai 108. Nah, trader kalau lihat analisa saya kemarin, saya sudah bilang bahwa indeks dolar ini dia bisa naik 108 sampai 109. Trader nonton analisa saya kemarin, silakan nonton analisa saya kemarin, ya. Analisa saya kemarin sudah sangat jelas bilang bahwa akan naik sampai 108 atau 109. Dan sekarang terbukti dia udah naik sampai 108. Artinya kalau dia masih bisa naik lagi sampai 109, artinya euro USD ini akan turun. Begitupun juga pound sterling USD dan begitupun juga gold. Dia akan turun, trader. Segala sesuatu yang berkaitan dengan euro semua akan turun.
Bitcoin pun juga kalau trader lihat udah turun kan, udah 19 kan. Nah, trader lihat, trader silakan menyaksikan dan silakan melihat apa yang terjadi. Nah, ya, udah turun kan trader kan. Dan saya malahan saya memprediksikan dengan penguatan indeks dolar, saya memprediksikan bisa sampai menuju ke, ya, Bitcoin bisa sampai menuju ke 15.000, ya, bisa sampai menuju ke 15.000. Ini dia ya, ini dia. Oleh karena itu trader, harap trader perhatikan semuanya dengan seksama, ya. Trader bisa lihat juga kalender ekonomi yang akan terjadi pada hari Rabu sama hari Kamis, ya. Pengaruh yang sangat besar juga adalah terjadinya lockdown di Cina. Nah, ini yang benar-benar menekan mata uang lainnya dan memberikan peluang yang besar terhadap dolar naik, ya. Dan sebenarnya faktor utama terjadinya penguatan dolar itu sebenarnya bukan cuma masalah resesi yang terjadi atau masalah penguatan dari bunga, ya, bukan. Masalah sebenarnya yang paling terbesar itu adalah peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Itulah yang menyebabkan sebenarnya dolar itu nggak naik. Dolar itu sebenarnya naiknya tapi nggak terlalu. Yang bikin masalah ini adalah kemerosotan ekonomi yang terjadi di Eropa. Buktinya Inggris, oke, Inggris beres, tapi dia tidak jatuh bebas sama seperti Euro. Inggris cuma masalah perpolitikan aja dalam negeri. Sedangkan Euro itu udah sangat jelas. Ya. Semua Euro sangat tergantung terhadap sumber daya alam yang berasal dari Rusia. Di saat peperangan, semua mengembargo Rusia. Akibatnya Rusia menutup semuanya dan akibatnya Euro habis, resesi yang terjadi. Ya. Penaikan suku bunga itu sebenarnya penaikan suku bunga itu dinaikkan juga karena imbas terjadinya peperangan yang terjadi, trader. Itu aja sebenarnya. Imbas peperangan yang terjadi. Ya. Tapi secara garis besar, sebenarnya yang permasalahan paling utama itu adalah, ya, perekonomian di Eropa itu hancur. Itu aja sebenarnya trader. Itu aja sebenarnya. Nah, inilah yang membuat dolar Amerika semakin mengalami penguatan. Trader kalau nonton acara saya kemarin sudah sangat jelas saya bilang akan terjadi kenaikan dan memang terjadi kan trader. Trader bayangkan aja. Trader lihat. Ya, trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas Euro, ya. Dan kalau saya bilang, ya, hari ini memang tidak terlalu ada berita ekonomi, ya, berita ekonomi nggak terlalu, ya, tapi nanti besok, ya. Nah, kalau saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai 0,099. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh para trader. Walaupun secara garis besar dia sekarang kalau trader lihat di sini, ya, di oversold, RSI udah di bawah, ya, tapi peluang RSI bisa turun sedikit lagi dan bisa menyentuh 0.99999. Saya sangat yakin itu. Dia bisa turun 0.99999, ya. Kenaikan suku bunga yang dilakukan sebesar 75 BP merupakan salah satu faktor penting juga, ya. Dan tidak tertutup kemungkinan nanti dinaikkan lagi. Pertemuan FOMC berikutnya kalau nggak salah tanggal 27 Juli, tidak tertutup kemungkinan dinaikkan bisa sampai 100. Tidak tertutup kemungkinan, ya. Kalau semakin dinaikkan 100 ya berarti dia akan turun. Mungkin 0,98, ya. Tapi di 0,99 itu sangat wajar, ya. Nah, ini dia, kita akan lihat. Nah, sedikit lagi, ya. Nah, ini dia. Ini kalau dia sudah menyentuh level di bawah sini, artinya dia udah 0,99, ya. Nah, ini dia. Sabar, saya naikin dulu. Nah, 1 berapa nih? Ya, 1.0012. Kita akan lihat trader. Nih, nilai yang paling terendah itu tadi di 1.0046. Nah, apakah dia bisa turun sampai, nah, di sini? Sabar, saya pasang 1 poin ini dulu lah.
Saya pasang sini dulu ya. 1.00. Nah, ini dia. Dia di seputaran sini ya. Apakah dia bisa di seputaran sini, trader? Nah, 1.000000. Ini dia si Jali-Jali. Lagunya enak, merdu sekali, trader. Harap diperhatikan dengan seksama. Ya. Saya yakin, saya masih tetap percaya bahwa dia masih bisa nyangkut di 0,9999 atau 1.0000. Ya. Walaupun sekarang dia ada masih sedikit pergolakan, tapi saya masih tetap yakin dia bisa sampai 1.0000 ya. Oke, trader. Saya pikir pembahasan saya tentang apakah Euro USD bisa menyentuh 1.0000 sudah bisa sangat dipahami oleh para trader semuanya. Penyebab utamanya apa sudah bisa dipahami oleh para trader semuanya ya. Dan hari ini pun juga kemungkinan besar bearish masih sangat kuat terjadi ya. Ini belum masuk pasar Eropa. Kalau masuk di pasar Eropa dan terjadi guncangan, tidak tertutup kemungkinan hari ini 12 Juli tahun 2022 adalah hari di mana Euro USD dolar menjadi 1.0000 seperti tahun 2012 ya. Harap diperhatikan oleh trader semuanya dan harap mencatat kata-kata saya. Kata-kata saya ini penuh sejarah. Kemarin saya bilang Perdana Menteri Inggris out, beberapa jam kemudian out. Nah, ini adalah kata-kata saya ya. Harap dicatat ya. Ya, namanya juga prediksi trader, tapi saya yakin masih bisa. Dengan kekuatan dolar hari ini yang sangat kuat, saya yakin euro bisa menembus 1.0000 ya. Oke. Demikianlah analisa kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Yes!